Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, tapi kebaikannya tidak lenyap oleh karena persoalan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oleh karena berkat-Mu, kembali kami ada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyediakan rencana baik buat kami. Ada kebaikan demi kebaikan yang tersedia yang akan kami terima. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Tertulis demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 1887, peti mati Abraham Lincoln dibongkar untuk memastikan apakah peti itu berisi jasadnya. Yang mendorong hal ini terjadi adalah karena adanya orang-orang yang menyatakan bahwa peti mati dari Abraham Lincoln sebenarnya kosong. Selama 22 tahun peti mati itu sudah dimasukkan ke dalam tanah, sudah terkubur. Tapi karena kabar bohong ini yang menyebar menjadi rumor bertahun-tahun, maka kuburan dari Abraham Lincoln dibongkar dan petinya diambil, kemudian dibuka untuk membuktikan apakah rumor yang beredar itu benar. Tapi kenyataannya memang peti mati itu berisi jasad dari Abraham Lincoln. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memberitakan kebohongan, kabar hoax, kabar dan rumor yang meresahkan. Dan kalau kebenaran hanya berdiam, maka kebohongan itu akan merajai. Demikianlah firman Tuhan, saudara, harus selalu kita perdengarkan, karena situasi dunia hendak membungkam firman Tuhan. Bahkan keadaan hidup kita secara pribadi seringkali hendak menghalangi untuk firman Tuhan berbicara. Tapi kita harus selalu memperkatakan dan membicarakan firman Tuhan. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 ini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ada banyak tantangan, saudara, dalam menyampaikan firman kebenaran. Kalau kita mau hidup benar, seringkali tantangan justru makin besar. Tantangan dari lingkungan, bahkan ada kalanya tantangan dari orang-orang terdekat kita. Kita dikatakan sok suci, sok benar, sok ngajari, sok bijaksana, dan sebagainya. Dan tantangan yang ada itu membuat kita ingin berdiam, tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus mengalami tantangan yang berat di saat dia di dalam dirinya mengalami dorongan dan panggilan untuk menyampaikan kabar Injil, kabar firman Tuhan. Orang-orang di sekitarnya justru hendak membungkamnya. Dan bukan hanya membungkam, tapi mereka mengancam akan membunuhnya. Dalam keadaan yang demikian, firman Tuhan datang. Tuhan menguatkan hati Paulus agar jangan takut, tapi terus memberitakan firman dan jangan diam. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita secara pribadi, ada kalanya tantangan yang ada dalam kehidupan kita membuat kita ingin diam saja,
tidak mau membicarakan firman, tidak mau memperkatakan firman Tuhan, tidak mau menyuarakan kebenaran dalam kehidupan keluarga kita, terhadap pasangan hidup kita, bahkan kita menjadi tidak berani untuk menyampaikan firman. Kepada anak-anak juga demikian. Mungkin itu masalah yang membuat saudara menjadi tertahan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara mulai meragukan kebenaran, atau ada hal-hal lain yang membuat saudara merasa segan atau sungkan untuk menyampaikan firman. Mari saudara, Tuhan mau agar kita membicarakan firman-Nya. Jangan takut, beritakan firman Tuhan. Jangan diam, perkatakan firman-Nya dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan kita di mana kita ada, di mana kita melayani. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita dengan hikmat Tuhan untuk kita dapat menyampaikan dan memberitakan firman dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami untuk kami berbicara, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan tentang kabar keselamatan, memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, peneguhan-Mu yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami mau melakukannya dalam keseharian kami, mulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Kami mau belajar memperkatakan firman-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah kiranya Tuhan menilik dari tempat maha tinggi dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang memerlukan. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.